Bab 8. Krisis Keuangan Asia, Dampak dan Penanganannya, tahun 97 sampai 2004. Menjelang krisis, tidak ada lampu merah yang menyala. Seperti yang kita uraikan dalam bab 7, menjelang krisis indikator-indikator yang biasa digunakan untuk memantau kinerja ekonomi Indonesia umumnya menunjukkan perkembangan yang baik, bahkan sangat baik. Ada sementara kalangan, terutama di dalam bank sentral, yang mengkhawatirkan ekonomi Indonesia mulai kepanasan atau overheating. Tetapi tidak ada tanda-tanda yang merisaukan atau yang memberi pertanda bahwa krisis yang serius sudah diambang pintu. Berikut ini beberapa indikator tersebut. Pertumbuhan ekonomi. Sejak akhir dasawarsa 90-an, ekonomi tumbuh rata-rata di atas 7% per tahun, dan pada pertengahan 97 tumbuh dengan laju tahunan dibanding dengan pertengahan tahun sebelumnya 7,4%, termasuk tertinggi di Asia. Inflasi. Sejak awal 90-an, inflasi rata-rata adalah sekitar 9% per tahun dan cenderung menurun. Laju tahunan 6% pada tahun 96 dan 5,1% pada Juni 97. Neraca pembayaran. Di sini ada yang perlu mendapat perhatian, tetapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Selama 90-96, nilai ekspor tumbuh rata-rata 14% per tahun. Tapi pada pertengahan 97 melambat menjadi 3% per tahun. Pada waktu yang sama, impor melambat dari 15% menjadi 10%. Sehingga defisit transaksi berjalan yang sebelumnya sebesar 2-3% dari PDB, menjelang krisis sedikit melebar menjadi sekitar 4%. Tapi ketekoran ini diimbangi aliran modal masuk, jangka pendek, portfolio dan investasi langsung yang lebih besar, sehingga cadangan devisa justru meningkat tajam. Selama 10 bulan menjelang krisis, cadangan devisa meningkat dengan 38% menjadi 28 miliar US dollar. Di dalam Bank Indonesia atau BI, ada pembahasan mengenai kemungkinan overheating, termasuk melihat indikator-indikator selain yang di atas. Tetapi secara umum, suasana batinnya adalah all is well. Tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Berikut ini beberapa indikator itu. Pertama adalah harga aset. Pasar modal bergairah. IHSG naik turun, tetapi kecenderungannya meningkat. 514 pada akhir 95, 637 pada akhir 96, dan 720 pada Juli 97. Pada tahun-tahun sebelum krisis, pembangunan properti, perumahan, hotel, pertokoan, perkantoran sangat marak, dan harga properti terus meningkat. Menjelang krisis, harga properti mulai melambat, tetapi masih bertahan pada tingkat yang tinggi. Sulit membedakan apakah itu gejala gelembung atau kegairahan ekonomi yang sehat. Kurs bunga simpanan dan kredit bank, seperti yang kita sebutkan dalam bab 7, karena aliran modal masuk yang besar, kurs rupiah cenderung menguat dan menempel pada batas bawah rentang intervensi BI. Artinya, BI terus membeli dolar yang masuk. Tingkat bunga dalam negeri stabil, sedangkan simpanan, tabungan, deposito, dan kredit perbankan meningkat sangat pesat. Ekonomi Indonesia pada waktu itu berada pada puncak economic boom. Siapa yang menyangka 3 bulan lagi Indonesia akan terkena krisis yang terdalam sejak 30 tahun terakhir. Apabila pada waktu itu ada sebersit kekhawatiran akan overheating, akhirnya teredam oleh kinerja banyak indikator lain yang sangat baik. Suatu pelajaran sejarah yang penting bagi kita semua, terutama bagi mereka yang mendapat amanat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Krisis bisa datang sewaktu-waktu dan kita harus selalu siaga. Tahap awal krisis. Penularan. Sejak awal tahun, berita mengenai keguncangan keuangan di Thailand sudah terdengar di sini. Tetapi gaungnya hanya sayup-sayup. Sampai pada saat Thailand mengambangkan baht pada awal Juli 1997. Sejak itu, modal keluar secara berjamaah dari Asia yang mengakibatkan kurs mata uang di kawasan ini termasuk rupiah guncang. Berbeda dengan situasi beberapa waktu sebelumnya. Kurs rupiah bergerak dengan arah sebaliknya, yaitu dari kurs intervensi bawah menuju kurs intervensi atas. Artinya, setiap hari BI harus menjual devisa dari cadangannya untuk menjaga agar kurs tidak melewati kurs intervensi tersebut. Cadangan devisa BI terus menyusut.
Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa bagi Indonesia ini adalah awal dari badai yang lebih besar lagi. Respon awal. Respon pertama Indonesia adalah memperlebar rentang intervensi BI dari 8% plus minus 4% dari kurs tengah BI menjadi 12% atau plus minus 6% dari kurs tengah BI. Penambahan ruang gerak kurs ini dimasukkan agar rupiah segera dapat menemukan posisi keseimbangannya yang baru, yang pada waktu itu diperkirakan atau diharapkan tidak terlalu jauh dari kurs intervensi atas yang baru, dan sekaligus mengurangi tekanan pada cadangan devisa. Ternyata kurs tetap guncang dan terus menekan kurs intervensi atas, dan BI harus terus menjual devisa. BI kemudian mengambil jurus tambahan. Untuk mengerem permintaan akan devisa, BI memperketat kebijakan moneter dengan secara bertahap mengerem peningkatan uang primer atau uang inti dengan konsekuensi suku bunga mulai meningkat. Dalam situasi gejolak kurs biasa, dan ini yang terlihat oleh para perumus kebijakan pada waktu itu, langkah-langkah tersebut seharusnya sudah dapat meredam gejolak kurs. Tetapi, pasar devisa tidak juga tenang, dan kurs terus menekan batas intervensi, dan cadangan devisa terus menurun. Akhirnya pada 14 Agustus 1997, pemerintah memutuskan untuk melepas sama sekali batas-batas intervensi BI, dan Indonesia meninggalkan sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating menjadi sistem kurs mengambang penuh atau fully floating. Langkah ini dimaksudkan untuk mengamankan cadangan devisa yang ada dan sekaligus mempercepat rupiah untuk menemukan titik keseimbangannya yang baru. Dan pada tingkat yang baru ini diharapkan rupiah stabil. Kepanikan. Ternyata kurs keseimbangan yang baru tak kunjung tiba, dan rupiah terus melemah tanpa ada tanda-tanda untuk menjadi stabil. Satu pelajaran penting dari pengalaman ini adalah bahwa dalam suasana tidak normal atau panik, mekanisme penyesuaian permintaan, demand, dan penawaran supply untuk mencapai posisi equilibrium baru juga tidak lagi normal. Kepanikan, dan itu yang terjadi pada waktu itu, menciptakan kurva demand yang terus-menerus bergeser ke kanan karena dilandasi oleh psikologi yang tidak normal, yaitu orang mengejar barang, dalam hal ini devisa, berapapun harganya hari ini, karena takut besok pagi tidak akan memperolehnya atau harganya akan naik lebih tinggi lagi. Dalam suasana seperti itu, keseimbangan baru tidak tercapai hanya dengan membebaskan demand dan supply. Itulah hakikat dari floating system. Yang harus dilakukan adalah mengobati sumber-sumber penyebab kepanikan, yaitu menstabilkan psikologi pelaku pasar. Bagi para pengambil kebijakan pada waktu itu, sumber-sumber penyebab kepanikan ini memang tidak begitu jelas. Dan ketidaklengkapan informasi inilah yang membedakan penerapan ilmu ekonomi untuk mengatasi masalah real dalam praktik atau analisis ex ante dengan penerapannya dalam penelitian atau menganalisis dan mengomentari kejadian setelah peristiwa itu lama berlalu atau analisis ex post. Dan perbedaan yang sangat penting, mengambil keputusan kebijakan salah dampaknya bisa fatal bagi perekonomian. Membuat analisis akademis yang salah, konsekuensinya sekedar makalahnya ditolak oleh jurnal. Lihat kotak 8.1. Kebijakan ekonomi dalam praktik. Menjalankan kebijakan ekonomi dalam dunia nyata sangat berbeda dengan kegiatan-kegiatan akademis yang bersifat ex post. Penelitian, analisis kebijakan setelah terjadi, menguji teori alternatif, membuat model ekonometrik, dan sebagainya. Pertama, perumus kebijakan ekonomi biasanya menghadapi situasi atau permasalahan yang dinamis, terus bergerak dan berkembang, sehingga ia sering menghadapi informasi yang ketinggalan atau tidak lengkap. Kedua, ia menghadapi kendala waktu dan harus mengambil kesimpulan, dan kemudian mengambil keputusan mengenai respon terhadap masalah yang timbul. Ketiga, respon kebijakan biasanya merupakan hasil dari proses pembahasan antar instansi terkait dalam pemerintah, dan kadangkala bahkan juga menyangkut lembaga di luar eksekutif, misalnya DPR. Respon itu dapat berupa suatu langkah yang dari awal dan arah dan tujuannya tegas, atau suatu kebijakan kompromi karena harus menampung pandangan-pandangan instansi-instansi tersebut yang mungkin tidak sejalan antara satu dan yang lain. Keempat, apa yang diputuskan sebagai kebijakan di tingkat konsep belum tentu terlaksana seperti yang dimaksud di tingkat lapangan. Di sini peran birokrasi sebagai pelaksana lapangan sangat menentukan. Kelima,
Kebijakan ekonomi dalam praktik biasanya bukan sesuatu yang sekali jadi, diputuskan, dilaksanakan, kemudian selesai, tapi suatu proses dinamis yang menyangkut umpan balik atau feedback, dan kemudian langkah penyesuaian. Keenam, kebijakan atau respon pemerintah terhadap suatu masalah akan direspon oleh pelaku ekonomi lain, pelaku pasar, investor asing, masyarakat umum, dan sebagainya. Pada gilirannya, respon ini kembali direspon pemerintah, demikian seterusnya. Format berpikirnya bersifat interaktif, lebih mendekati problema dalam teori permainan atau game teori. Apa penyebab kepanikan? Pada awalnya tidak mudah bagi siapapun, termasuk para pengambil kebijakan, untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Baru beberapa waktu kemudian menjadi lebih jelas bahwa ini bukan gejolak pasar biasa, melainkan kepanikan. Pemicu utamanya adalah timbulnya ketimpangan permintaan dan pasokan devisa karena aliran dana luar negeri yang masuk ke kawasan ini mendadak berhenti atau bahkan berbalik arah. Semua mata uang di kawasan ini mendapat tekanan dan kursnya melonjak. Pada tahap berikutnya, dunia usaha di masing-masing negara yang sejak beberapa tahun terbiasa dengan pasokan devisa atau dolar yang melimpah, tiba-tiba merasakan kesulitan mendapatkan dolar untuk memenuhi kebutuhan rutinnya, yaitu impor sarana produksi, mengangsur utang luar negeri, dan sebagainya. Kelangkaan dolar berlanjut dan kurs mata uang lokal terus meningkat, yang justru makin merangsang nafsu mereka untuk membeli devisa. Di Indonesia, ada satu faktor lagi yang perkuat nafsu beli dolar. Selama bertahun-tahun, sistem kurs mengambang terkendali memberi kepastian pada dunia usaha Indonesia bahwa 1. Kurs rupiah hanya bergerak pada rentang terbatas dan kenaikan setiap tahunnya dapat diantisipasi. Dan 2. Persediaan devisa dijamin cukup oleh BI dengan adanya intervensi otomatis BI apabila kurs menyentuh batas intervensi atas. Dengan diterapkannya kurs mengambang penuh pada pertengahan Agustus, kepastian tersebut hilang dan ini membuat mereka nervous dan terus memburu dolar selagi ada. Pada tahap selanjutnya, psikologi semacam ini mulai menyebar. Mula-mula di antara pelaku bisnis besar yang memang memerlukan dolar dalam kegiatannya, termasuk membayar utang dalam dolar, tapi kemudian ke pelaku bisnis sedang dan kecil, yang sebenarnya kegiatannya tidak terlalu bergantung pada ketersediaan dolar. Dan pada tahap selanjutnya ke masyarakat umum, yang khawatir rupiah yang mereka punyai makin merosot nilainya. Bagi pembaca yang suka membayangkan dalam kurva-kurva, situasi ini digambarkan sebagai kurva permintaan akan devisa yang terus bergeser ke kanan di saat kurva penawaran justru bergeser ke kiri. Akibatnya, harga meledak tidak terkendali. Respon selanjutnya. Menghadapi gejolak kurs bulan Agustus dan September 97, pemerintah dan BI makin mengetatkan kendali moneter dan fiskal. Di bidang moneter, suku bunga SBY dinaikkan dari 11,625% menjadi 30%. Mengulang langkah ala gebrakan Sumarlin. Pemerintah menginstruksikan beberapa BUMN besar untuk membeli SBY dengan kelebihan likuiditasnya, yang berarti uang itu tersedot dari peredaran dan masuk ke BI. Di bidang fiskal, sejumlah proyek besar yang memakan banyak devisa dan dana pemerintah senilai setara 13 miliar dolar dinyatakan ditunda pelaksanaannya. Ini semua mengingatkan kita pada langkah-langkah kebijakan pada tahun 1980-an. Di masa lalu, jurus semacam ini berhasil meredam gejolak kurs, yaitu tahun 84, 87, 91, tapi kali ini tidak, kurs terus melonjak. Sebulan setelah diambangkan, nilai rupiah terhadap dolar merosot 25% dari sekitar 2.400 rupiah per US dollar menjadi 3.000 rupiah per US dollar dan masih terus merosot. Pemerintah mencari jurus baru. Gejolak kurs dan responnya, yaitu pengetatan moneter, ternyata mempunyai dampak sampingan yang serius terhadap perbankan, berupa kekurangan likuiditas yang akut. Pemborongan dolar mengakibatkan penarikan besar-besaran simpanan rupiah mereka dari bank untuk dibelikan dolar. Pergeseran dari rupiah ke dolar ini mengacaukan pengelolaan likuiditas bank, apalagi kalau dolar itu juga ditarik dari bank tersebut dan dipindah ke bank lain atau dibawa ke luar negeri atau disimpan di bawah bantal. Kebijakan pengetatan moneter oleh BI menambah kesulitan bank dalam mengelola likuiditasnya. Sekarang bukan hanya dolar yang makin langka, melainkan rupiah pun makin sulit didapat. Itulah yang memicu terjadinya rush atau antrean pada sejumlah bank.
dimulai dengan Bank Danamon pada pertengahan Agustus. Bank-bank yang terkena antrean nasabah ini mengalami kesulitan likuiditas dan terpaksa meminta tolong BI untuk tetap bisa beroperasi. Sementara itu, BI menghadapi dilema kebijakan yang pelik. Apabila BI tidak memberi dukungan likuiditas bagi bank yang mengalami masalah tersebut, bank-bank ini akan berhenti operasi atau tutup. Dalam suasana panik yang terjadi pada waktu itu, hal ini akan membuat keadaan lebih parah lagi dan masalahnya akan meluas dan merembet ke bank-bank lain. Dampak domino sangat mungkin terjadi apabila ada kegagalan bayar atas pinjaman-pinjaman antar bank, suatu jaringan pinjam-meminjam yang kompleks yang merupakan andalan bank dalam melakukan operasinya sehari-hari. Namun, apabila dukungan likuiditas itu diberikan, ini berarti melonggarkan kebijakan moneter yang dimaksudkan untuk mengerem kenaikan permintaan akan devisa. Karena pilihan pertama dianggap mengandung resiko yang besar terhadap stabilitas, opsi kedua lah yang dipilih. BI mengaktifkan perannya sebagai pemberi pinjaman lini terakhir atau lender of the last resort. Bila likuiditas benar-benar kering, hanya bank sentral lah yang mampu menciptakan likuiditas bagi perekonomian. Inilah awal dari kebijakan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menyediakan likuiditas pada masa krisis adalah tugas setiap bank sentral. Kasus BLBI terjadi karena kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap bank dan yang tidak kalah penting, karena corporate governance di banyak bank yang buruk. Dan di tengah-tengah krisis dan kelemahan-kelemahan ini, ada pula sekelompok orang yang tega memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri. Deregulasi keuangan telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi bersama dengan itu ia membawa serta risiko seperti yang terjadi waktu itu. Pikiran jernih menunjuk pada penguatan sistem pengawasan dan perbaikan corporate governance di lembaga-lembaga keuangan sebagai langkah kunci untuk meminimumkan resiko itu, bukan dengan memasung atau membuat gampang pelaksanaan fungsi lender of the last resort di masa krisis. Resiko bagi perekonomian akan lebih besar lagi apabila tidak ada yang melaksanakan fungsi lender of the last resort dalam situasi krisis likuiditas. Karena keadaan makin memburuk, pada awal Oktober 97, pemerintah memutuskan untuk mengundang IMF untuk membantu menanggulangi krisis. Program dengan IMF. Garis besar strategi. Misi IMF mulai datang dalam minggu kedua Oktober 97 dan bersama tim pemerintah menyusun program penanganan krisis. Pada waktu itu, diagnosisnya adalah bahwa Indonesia mengalami keguncangan moneter berskala sedang sebagai akibat dari keguncangan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia yang dipicu oleh krisis di Thailand. Terapi untuk menenangkan mereka kembali mencakup 3 langkah pokok. Yang pertama, mengetatkan lagi kebijakan fiskal moneter yang telah dijalankan dengan menargetkan surplus APBN sebesar 1,3% PDB dan menetapkan batas maksimal pertumbuhan uang primer. 2. Membenahi sektor perbankan dengan menutup 16 bank sakit. Awalnya tim IMF mengidentifikasi 34 bank sakit, tapi setelah negosiasi yang cukup panjang dengan BI disepakati menutup 16. 3. Melaksanakan sejumlah pembenahan di sektor real yang dikenal sebagai structural reform. Langkah pertama dimaksudkan untuk mengendalikan likuiditas di tangan masyarakat untuk meredam tekanan permintaan devisa. Langkah kedua beserta program penyehatan sejumlah bank atau harus disehatkan dalam batas waktu tertentu dan kalau tetap tidak sehat ditutup, ditujukan untuk memperkuat kepercayaan para pelaku pasar dan masyarakat umum terhadap perbankan. Langkah ketiga dimaksudkan untuk meyakinkan pelaku pasar bahwa prospek ekonomi Indonesia tetap baik, dengan menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dunia usaha dan para pelaku ekonomi lain. Kotak 8.2. Mekanisme kerjasama dengan IMF. Sejak pemerintah Indonesia mengundang IMF untuk membantu menangani krisis Oktober 97 sampai dengan diputuskannya untuk mengakhiri program dengan IMF Desember 2003, kebijakan pemerintah untuk menanggulangi krisis tertuang dalam dokumen kesepakatan dengan IMF
yang disebut Letter of Intent atau LOI. LOI ini berisi langkah-langkah kebijakan terperinci yang akan diambil pemerintah untuk beberapa bulan ke depan. Pada akhir masa pelaksanaan setiap LOI tersebut, misi IMF datang ke Indonesia dan menilai apakah langkah-langkah yang disepakati telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Catatan, dalam situasi kritis atau apabila situasi berkembang cepat, pembaruan LOI dilakukan setiap bulan. Apabila dinilai baik, kemajuan-kemajuan yang dicapai diumumkan secara luas secara internasional, dan pemerintah berhak mendapatkan sejumlah dana pinjaman lunak dari IMF untuk memperkuat cadangan devisanya. Selanjutnya, pemerintah dan IMF merundingkan langkah-langkah kebijakan yang akan dituangkan dalam LOI baru yang mencakup masa beberapa bulan ke depan berikutnya. Demikian seterusnya. Kedua, apabila kemajuan tidak memuaskan, hal itu juga akan diumumkan secara luas, tapi pemerintah tidak berhak mendapatkan alokasi dana lunak. Dan apabila tidak ada titik temu antara pemerintah dan IMF mengenai apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja itu, maka tidak ada LOI baru. Program kerjasama dengan IMF menggantung dan para pelaku pasar tidak memperoleh laporan kemajuan yang mereka percaya. Ini tidak membantu kembalinya kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Faktanya adalah bahwa penilaian IMF mempengaruhi perilaku para pelaku pasar dalam dan luar negeri. Selama masa kerjasama dengan IMF, Indonesia mengalami baik A maupun B di atas. Tujuan penting dari kerjasama suatu negara yang mengalami krisis dengan IMF, selain untuk mendapatkan dana lunak yang diperlukan, adalah untuk mengembalikan kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap kebijakan pemerintah. Pengembalian kepercayaan ini dilakukan dengan mengumumkan dalam LOI langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah atau kelemahan-kelemahan dalam perekonomian yang dilihat oleh para pelaku ekonomi tersebut. Mereka mengandalkan pada IMF untuk menilai kebijakan yang diambil, memonitor kemajuannya di lapangan. Rapor negara itu mempengaruhi sikap mereka terhadap negara tersebut. Program penanganan krisis ini mulai dilaksanakan 1 November 1997 dan didukung dengan dana pinjaman dari IMF sebesar 10 miliar US dollar untuk memperkuat cadangan devisa serta pinjaman dari World Bank dan IDB sebesar 8 miliar US dollar untuk mendukung APBN. Dana ini hanya dicairkan secara bertahap dalam jangka waktu 3 tahun. Pencairan pertama, yaitu November, dana IMF sebesar 3 miliar US dollar digunakan untuk melakukan intervensi devisa yang diharapkan dapat membantu menstabilkan nilai rupiah dari 3.600 rupiah per US dollar pada awal November, yang sebelum krisis itu 2.400 rupiah per US dollar, menjadi sekitar 3.000 sampai 3.500 US dollar. Dengan langkah-langkah A, B, C tersebut, diharapkan rupiah akan stabil pada tingkat kurs baru itu. Selanjutnya, perekonomian diharapkan secara berangsur kembali ke keadaan normal. Pada waktu itu diperkirakan krisis akan memangkas laju pertumbuhan dari rata-rata 7% sebelum krisis menjadi 5% untuk 97 dan hanya 3% untuk 98. Dan baru tahun berikutnya meningkat kembali menuju ke tingkat pertumbuhan sebelum krisis, yaitu 7% per tahun. Rencana-rencana yang ternyata terlalu optimistis. Mengapa program gagal? Demikianlah pokok-pokok program penanganan krisis yang terkandung dalam nota kesepakatan atau Letter of Intent LOI pertama, November 97. Perkembangan selanjutnya ternyata berbeda dengan harapan. Program tersebut gagal mencapai sasarannya karena beberapa sebab, antara lain informasi mengenai kondisi perbankan yang tidak lengkap atau tidak akurat dan minimnya informasi mengenai utang luar negeri swasta. Tidak diterapkannya sistem penjaminan penuh atas simpanan di bank pada saat bank ditutup, dan pelaksanaan di lapangan yang tidak konsisten, sehingga mengurangi kredibilitas program. Mari kita lihat satu persatu. Informasi tidak akurat. Kondisi perbankan. Informasi mengenai keadaan perbankan yang tersedia pada waktu itu ternyata tidak akurat, sehingga kesimpulan yang diambil sebagai landasan penyusunan program juga tidak akurat dan tertinggal dari kenyataan. Dari informasi yang ada diperoleh gambaran bahwa hanya sejumlah bank yang umumnya berukuran relatif kecil yang benar-benar tidak sehat, sedangkan sisanya sehat atau sakit ringan. Sebagai akibatnya, LOI pertama ini tidak mencakup program restrukturisasi perbankan yang mendasar. Informasi tidak akurat, utang luar negeri swasta.
Hal yang serupa dengan perbankan juga terjadi di bidang utang luar negeri swasta. Sewaktu krisis pecah, informasi mengenai utang swasta praktis tidak ada, sehingga sulit bagi pemerintah mengambil sikap yang tepat untuk menangani gejolak kurs. Sewaktu menyiapkan program dengan IMF, diadakan survei cepat untuk mengetahui besaran dan komposisi utang tersebut, dan hasilnya mengagetkan. Utang luar negeri swasta jangka pendek yang harus dibayar kembali dalam tempo 1 tahun atau kurang adalah sekitar 33 miliar US dollar. Jauh lebih besar daripada cadangan devisa yang ada pada waktu itu. Angka persisnya barangkali lebih besar dari itu. Dan yang pada waktu itu juga belum disadari adalah bahwa hampir seluruh utang swasta, jangka pendek maupun panjang, tidak diproteksi dengan skema lindung nilai atau hedging. Perusahaan meminjam dalam dolar, sedangkan penerimaannya dalam rupiah. Tetapi tidak ada skema untuk menangani apabila kurs dolar melonjak dan dolar menjadi langka. Mereka sebelumnya mengandalkan sepenuhnya kepada BI dengan sistem kurs mengambang terkendali untuk memperoleh dolar yang dibutuhkan dengan kurs yang bisa diperkirakan. Tapi sejak rupiah dilepas, BI tidak bisa lagi diandalkan untuk menutup resiko tersebut. Inilah penyebab penting mengapa kenaikan kurs memicu pemburuan dolar secara luas oleh perusahaan. Ketidakakuratan data serta pandangan awal bahwa utang swasta harus diselesaikan oleh swasta sendiri dan tanpa perlu campur tangan pemerintah merupakan sebab mengapa penanganan masalah utang swasta tidak masuk dalam program dengan IMF November 97 dan ternyata ikut menyebabkan kepanikan berlanjut. Kebutuhan akan devisa untuk membayar utang swasta pada waktu itu ternyata besar dan menentukan keberhasilan upaya untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan devisa. Tidak adanya kebijakan untuk mengatasi masalah ini merupakan salah satu sebab mengapa permintaan akan devisa sangat sulit untuk diredam. Baru setelah Januari 98, hal ini disadari dan kebijakan pemerintah secara bertahap menggeser dari semula hands-off, tidak mau terlibat dalam masalah utang swasta, ke kebijakan aktif mendukung terbentuknya forum bagi debitur dan kreditur untuk bernegosiasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah bahkan menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu untuk merangsang tercapainya kesepakatan antara kedua pihak. Hasil nyata dari upaya itu baru terlihat pada Juni 98 ketika dicapai kesepakatan Frankfurt yang operasionalisasinya baru direalisasikan sekitar bulan September 98. Pemburuan dolar oleh perusahaan praktis berhenti. Tidak dipayungi penjaminan penuh simpanan. Ini adalah faktor penentu kegagalan yang penting. Penutupan 16 bank ternyata justru menimbulkan isu liar bahwa akan ada gelombang penutupan lagi bagi bank-bank yang memiliki kondisi mirip bank yang ditutup. Isu ini menyebabkan terjadinya arus pengalihan simpanan dari bank-bank yang diisukan akan ditutup ke bank-bank lain, dan selanjutnya berkembang menjadi pengalihan dana besar-besaran dari bank-bank swasta pada umumnya ke bank-bank milik pemerintah yang diperkirakan tidak akan ditutup, atau ke bank-bank asing yang dianggap kuat. Pergeseran dana simpanan antar bank dalam skala seperti itu mengacaukan distribusi likuiditas perbankan dan mengakibatkan bank yang sebenarnya sehat menjadi sakit karena mengalami kesulitan likuiditas yang akut. Penutupan 16 bank itu justru mengkonfirmasi kepada masyarakat bahwa perbankan nasional tidak sehat. Pengumuman pemerintah yang disusulkan bahwa simpanan nasabah sampai dengan 20 juta dijamin pemerintah tidak meredam psikologi negatif yang berkembang. Demikian pula pengumuman pemerintah bahwa dalam waktu dekat tidak ada lagi bank yang akan ditutup tidak dapat menenangkan keresahan masyarakat. IMF sendiri setelah selang beberapa tahun kemudian menyimpulkan bahwa seandainya sistem penjaminan penuh atas simpanan atau blanket guarantee diterapkan pada waktu itu, kepanikan tersebut kemungkinan dapat diredam. Penjaminan penuh baru diterapkan di Indonesia pada awal 98 setelah situasi terlanjur memburuk dan berkembang menjadi krisis perbankan total atau bank run. Penjaminan penuh dapat menghentikan bank run dan bahkan menjadi payung pengaman sewaktu dilakukan restrukturisasi perbankan termasuk penutupan bank besar-besaran pada 98 dan 99. Sebagai akibat dari semua itu, bantuan likuiditas yang harus disediakan BI untuk menopang bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas terus meningkat, yang mengakibatkan volume uang primer atau M0 dan uang beredar atau M1 terus membengkak.
jauh melebihi target yang ditetapkan dalam program LOI. Sebagai akibat selanjutnya, pembelian devisa yang diinginkan untuk dihambat dengan langkah pertama di atas tidak tercapai dan kurs tetap tak terkendali. Perhatikan di sini bahwa dari kacamata pengambil kebijakan, ada pertentangan antara dua sasaran utama. Ya, pertama, menopang agar sektor perbankan tidak rontok, dan yang kedua, mengerem pertumbuhan uang beredar untuk mengendalikan kurs dan inflasi. Dilema semacam ini timbul dalam setiap krisis perbankan dalam sejarah. Pada akhirnya, kedua sasaran itu harus dicapai. Namun, pada setiap saat dan berdasarkan urgensinya di lapangan, pengambil kebijakan dituntut menentukan mana dari kedua sasaran itu yang lebih diutamakan. Semakin cepat diambil sikap, semakin baik. Sayangnya, di Indonesia, sikap yang jelas mengenai prioritas tersebut baru muncul pada akhir Januari 98 dengan keputusan kebijakan penjaminan penuh simpanan dan pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Langkah ini memungkinkan penutupan bank dan restrukturisasi total sektor perbankan dengan risiko dampak domino yang minimal. Setelah itu, pada Maret 98, kebijakan uang yang benar-benar ketat untuk mengerem peningkatan uang beredar dijalankan, diikuti dengan pembenahan total sektor perbankan, termasuk penutupan sejumlah besar bank. Penerapan blanket guarantee memungkinkan kedua sasaran yang tampak bertentangan dipadukan. Inkonsistensi pelaksanaan dan kredibilitas kebijakan. Faktor lain yang ikut menyumbang pada kegagalan program LOI pertama ini adalah timbulnya persepsi di antara pelaku pasar bahwa pemerintah tidak melaksanakan program itu dengan konsisten. Suatu kebijakan yang tidak kredibel di mata pelaku pasar tidak akan efektif. Merosotnya kredibilitas program ini dipicu oleh beberapa peristiwa. Pertama, dalam 16 bank yang ditutup, terdapat Bank Andromeda yang dikabarkan mempunyai koneksi dengan orang-orang penting, dengan cara-cara tertentu ternyata beroperasi lagi dengan nama baru, Bank Alpha. Tersebarnya berita ini merongrong kredibilitas program dan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid dalam melaksanakan program tersebut. Kedua, 15 dari proyek-proyek besar yang ditunda pelaksanaannya pada bulan September 97 untuk menghemat devisa dan membantu pengetatan moneter, diberitakan karena berbagai desakan dari para pemiliknya dihidupkan lagi. Ini menambah kebimbangan pasar mengenai komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya secara konsisten. Ketiga, karena desakan yang sangat kuat dari dunia usaha untuk mengendorkan likuiditas, di kabinet timbul sinyal yang berbeda-beda mengenai posisi kebijakan moneter. Pasar memandang kebijakan suku bunga BI tidak jelas arahnya dan kontradiktif dengan sasaran moneter yang diumumkan. Inkonsistensi antara apa yang ingin dicapai dan apa yang dilaksanakan di bidang kebijakan moneter ini menurut pandangan para pelaku pasar tercermin pada perkembangan suku bunga SBI 1 bulan. Pada awal krisis, untuk mengetatkan likuiditas, BI meningkatkan suku bunga SBI dari 11,625% menjadi 30% pada 19 Agustus 97. Tapi kemudian karena desakan dari dunia usaha dan perbankan, terjadi pelonggaran likuiditas seperti tercermin dari penurunan suku bunga BI secara terus-menerus mulai 4 September 97 hingga menjadi 20% pada 20 Oktober 97. Tingkat suku bunga ini dipertahankan sampai Januari 98. Jadi, dari segi kebijakan moneter, langkah pengetatan moneter yang dicanangkan dalam program November 97 atau langkah A sebenarnya tidak sepenuhnya dilaksanakan. Baru setelah situasi semakin tak terkendali dan menjurus ke arah hiperinflasi pada Maret 98, kebijakan moneter benar-benar diperketat. Pada 3 November 97, 2 hari setelah program dimulai, kurs rupiah menguat karena ekspektasi positif terhadap program tersebut dan juga karena ada intervensi devisa besar-besaran. Tetapi karena hal-hal yang disebut di atas, di hari-hari selanjutnya perkembangan dengan cepat berbalik ke arah negatif. Kurs terus memburuk dan kepercayaan terhadap perbankan dan terhadap pemerintah goyah. Sejarah mencatat bahwa situasi secara progresif makin memburuk. Pada bulan November, apa yang semula merupakan gejolak di pasar devisa telah berubah menjadi semacam krisis perbankan terbatas. Dan mulai Desember 97, berkembang menjadi krisis perbankan penuh dan merembet pada kemacetan sistem pembayaran. Kita bahas lebih dalam nanti. Selanjutnya, mulai sekitar Januari 98, krisis tersebut sudah menjadi krisis ekonomi yang menyangkut kemacetan sektor real secara luas
dan pada akhirnya pada bulan Mei 98 menjadi krisis politik yang bermuara pada perubahan rezim pemerintahan. Mengapa krisis makin memburuk? Faktor politik dan pelarian modal. Pada bulan Desember 97, Presiden Soeharto diberitakan sakit dan harus beristirahat selama 10 hari. Dan ini membawa fokus perhatian masyarakat dan pelaku pasar pada faktor politik, yaitu masalah suksesi. Walaupun kemudian Presiden sehat dan aktif kembali, ketidakpastian politik muncul menjadi faktor baru. Orang mempertanyakan kelangsungan rezim politik dan kebijakan ekonomi yang ada, seandainya Presiden benar-benar tidak dapat menjalankan fungsinya. Masalah ini dan kerusuhan-kerusuhan sosial, khususnya anti-etnis Cina yang timbul di sejumlah daerah pada bulan-bulan berikutnya, merupakan faktor penyebab penting timbulnya pelarian modal, capital flight massal dari Indonesia. Orang tidak hanya memindahkan uangnya dari bank satu ke bank lain yang dianggap lebih aman, tetapi membawanya ke luar negeri karena dalam negeri dipandang tidak lagi aman. Dan bukan hanya aktiva lancar, uang deposito dan sebagainya yang dipindahkan, melainkan aktiva tetap, tanah, rumah, toko, perusahaan, mobil, dan sebagainya pun dilikuidasi atau dijual. Dan uang hasil penjualannya dibawa ke luar negeri. Pelarian modal seperti ini berbeda dengan penarikan modal oleh para investor luar negeri yang terjadi pada awal krisis atau pemborongan dolar oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki utang dolar yang tidak dilindungi dengan hedging yang terjadi kemudian. Pelarian modal kali ini merupakan stadium lanjut dari krisis karena dilakukan oleh masyarakat secara luas yang kemudian menyebabkan kurs tidak terkendali dan pilar-pilar sistem keuangan dan ekonomi kita runtuh, terutama di sektor modern dan perkotaan. Sistem pembayaran macet. Krisis mencapai tahap yang lebih parah ketika gejolak yang semula terjadi di sektor moneter merembet ke sektor real yang menimbulkan kemerosotan produksi, PHK dan kebangkrutan usaha atau krisis ekonomi. Ada 3 jalur utama yang menghubungkan gejolak di sektor moneter dengan gejolak di sektor real, yaitu 1. Kelangkaan likuiditas yang sejak awal krisis sudah dirasakan dan kemudian mempersulit pembiayaan usaha sehingga menghambat kegiatan sektor real. 2. Faktor yang paling telak yaitu kemacetan sistem pembayaran yang terjadi kemudian dengan akibat segala macam transaksi bisnis terhambat. Dan C. Pelarian modal yang berparah dampak dari A dan B. Mengapa kemacetan sistem pembayaran sangat mengganggu kinerja sektor real? Dengan makin memburuknya krisis, kurs makin bergejolak liar dan harga-harga makin tidak menentu. Dalam situasi seperti ini, para pelaku ekonomi lebih suka menyelesaikan transaksinya dengan tunai, dan sistem transaksi dengan jangka waktu pembayaran atau transaksi berdasarkan kredit yang secara luas dilakukan di masa normal makin ditinggalkan. Ini membuat proses transaksi menjadi sangat seret. Ketidakpercayaan pada bank juga mendorong pembayaran tunai dilakukan dengan uang kartal atau uang beneran, bukan sekadar angka saldo di bank. Dan ketidaknormalan ini terus berlanjut. Mula-mula penjual barang atau jasa mau menerima rupiah tunai sebagai pembayaran. Tapi dengan terus merosotnya nilai rupiah, mereka lebih memilih dibayar dalam dolar. Meskipun transaksi itu sebenarnya adalah jual beli antara dua pelaku dalam negeri sendiri. Preferensi menggunakan dolar ini makin memperparah kelangkaan likuiditas untuk menopang transaksi ekonomi dan menambah sulitnya keadaan. Setelah Desember 97, sistem pembayaran dengan luar negeri juga macet. LC yang dibuka oleh bank-bank di Indonesia, kecuali bank-bank asing, tidak laku di luar negeri. Sehingga importir harus menyediakan devisa tunai untuk mendatangkan barang dari luar negeri. Sebagai catatan sejarah, sampai beberapa tahun setelah timbulnya krisis, perbankan nasional terkucil dari jaringan normal pembayaran luar negeri. Faktor alam, El Nino. Seperti dibahas dalam bab-bab sebelumnya, ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh siklus iklim, khususnya kemarau panjang yang disebabkan oleh gejala El Nino. Pada 97-98, El Nino berat terjadi dengan akibat produksi pangan dan produksi pertanian pada umumnya merosot tajam dan banyak hutan terbakar. Musibah seakan bersekongkol untuk datang bersama ke Indonesia. Produksi pangan merosot, sistem pembayaran macet, impor sulit karena devisa langka, dan LC perbankan yang tidak laku. Akibatnya, harga beras dan pangan lain melonjak sangat tajam. Dalam 6 bulan pertama tahun 98, harga beras naik 2 kali lipat, dan sepanjang 98 naik hampir 3 kali lipat.
mengingatkan orang akan masa hiperinflasi 30 tahun lalu. Kenaikan harga barang sangat strategis ini mendorong kenaikan harga barang-barang lain secara luas. Gejala memborong barang muncul kembali. Sementara itu, macetnya sektor real melahirkan PHK besar-besaran. Jumlah orang di bawah garis kemiskinan mendadak meningkat tajam dengan konsekuensi sosial yang serius. Kerusuhan sosial terjadi di berbagai daerah. Krisis ekonomi berkembang menjadi krisis sosial dan politik. Perubahan strategi. Pada Januari 98, daftar masalah yang dihadapi Indonesia makin panjang. Kurs lepas kendali, harga barang-barang, terutama makanan melonjak. Kegiatan industri macet, dan PHK terjadi terutama di perkotaan. Perbankan nasional porak-poranda karena kegagalan program dalam LOI pertama, 1 November 97, maka dalam LOI kedua, 15 Januari 98, LOI ketiga, 10 April 98, dan dalam serentetan LOI selanjutnya dilakukan perubahan strategi. Perubahan itu menyangkut baik kebijakan makro maupun kebijakan mikro, khususnya program pembenahan perbankan. Kebijakan moneter ketat, kebijakan fiskal longgar. Kombinasi kebijakan fiskal moneter atau policy mix berubah dari semula kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter ketat, tetapi seperti kita sebutkan di atas, dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter longgar menjadi kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter ketat. Pertimbangan utama dari perubahan kombinasi kebijakan makro ini adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa 1. Kegiatan ekonomi merosot drastis. Tahun 98, PDB turun dengan 13%. Sepertujuh kue nasional tiba-tiba lenyap. Dengan dampak sosial ekonomi yang sangat serius. Dan 2. Sejak awal tahun terjadi kenaikan harga yang tak terkendali. Dalam 98, inflasi mencapai hampir 80%. Kegiatan ekonomi PDB merosot karena kegiatan usaha, terutama di sektor modern dan perkotaan, macet sebagai akibat dari sektor moneter atau perbankan macet. Satu-satunya sektor yang dengan cepat diharapkan dapat memberikan dampak adalah sektor pemerintah melalui APBN-nya. Oleh karena itu, untuk segera mengurangi dampak sosial ekonomi, strategi baru memastikan tersedianya pembiayaan yang cukup untuk menyediakan pelayanan dasar, sembako, kesehatan, pendidikan, terutama bagi kelompok miskin dan mereka yang paling parah terkena dampak krisis. Maka diciptakanlah program baru yang secara kolektif disebut Program Jaring Pengaman Sosial atau JPS. Program darurat ini harus dilakukan meskipun defisit anggaran membengkak. Pembenahan total perbankan. Kebijakan mikro yang paling mendesak dan paling rumit untuk dilaksanakan adalah membenahi sektor keuangan, khususnya perbankan yang lumpuh agar dapat kembali beroperasi normal untuk mendukung kegiatan ekonomi yang normal. Kita lihat bahwa program dalam LOI pertama gagal menangani sektor ini dan kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional justru runtuh. Di atas sudah kita singgung, memasuki 98, pemerintah dihadapkan pada dilema sasaran ganda yang bertentangan satu sama lain. Di satu sisi, perbankan mengalami kelangkaan likuiditas dan untuk menopangnya jangan sampai sektor ini runtuh, diperlukan injeksi likuiditas dari BI dalam jumlah besar. Di sisi lain, penambahan likuiditas justru menambah uang beredar yang mendorong kurs dan inflasi meningkat terus, yang pada gilirannya justru akan memperburuk kondisi perbankan. Dilema ini harus diputus. Kuncinya adalah, apabila injeksi likuiditas dihentikan, harus ada mekanisme untuk mengelola bank-bank yang akan rontok, agar dampaknya terhadap keadaan moneter dan ekonomi minimal. Inilah langkah penting yang diambil pada 27 Januari 98, sewaktu pemerintah mengumumkan 1. Pemberlakuan program penjaminan penuh atau blanket guarantee yang menjamin semua kewajiban bank kepada nasabah dan krediturnya, apapun yang terjadi dengan bank tersebut, mau dirombak, digabung, atau ditutup. Dan 2. Pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN yang diberi tugas untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh perbankan nasional, termasuk melaksanakan program rekapitalisasi perbankan dan program penjaminan tersebut. Strategi pembenahan perbankan ini bukan suatu program yang dari awal lengkap dan tinggal dilaksanakan, melainkan merupakan strategi yang tumbuh dari proses percobaan dan penyesuaian yang berlangsung selama pelaksanaannya. Dalam bentuk akhirnya, inti dari strategi tersebut meliputi beberapa unsur utama sebagai berikut. 1. Program penjaminan penuh diberlakukan bagi semua bank nasional dengan sasaran untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional. 2.
Sementara masyarakat dapat ditenangkan, semua bank diaudit dengan cermat untuk menentukan kondisi real masing-masing bank secara akurat. Dari hasil audit tersebut, bank-bank diklasifikasikan dengan menggunakan kriteria yang objektif dan transparan ke dalam kategori-kategori yang pembenahannya memerlukan perlakuan dan persyaratan yang berbeda. Kriteria yang jelas dan objektif diterapkan untuk memilah bank-bank mana yang relatif baik untuk disehatkan agar dapat segera beroperasi secara normal, dan bank-bank mana yang kondisinya terlalu buruk sehingga opsi terbaik adalah untuk dikubur. Uang nasabah dan kreditur bank-bank yang ditutup dibayar atau dijamin oleh pemerintah melalui program penjaminan penuh. 5. Penyehatan bank dilakukan melalui 3 cara. Pertama, restrukturisasi bank-bank yang diambil alih oleh BPPN. 2. Pengambil alihan atau pembelian aset-aset buruk oleh BPPN agar bank dapat beroperasi bersih dari aset-aset buruk tersebut. Dan 3. Rekapitalisasi bank berupa pemberian modal tambahan dari pemerintah. 6. Semua aktiva termasuk saham-saham yang diserahkan kepada pemerintah karena pelaksanaan program-program dalam kelima tadi di atas yang penyehatan bank, serta aset-aset yang diserahkan oleh para pemilik bank yang ketahuan melanggar ketentuan-ketentuan perbankan, misalnya melanggar legal lending limits, dikelola oleh BPPN untuk kemudian dijual untuk menutup sebagian dana yang dikeluarkan pemerintah dalam pembenahan perbankan. Ini adalah fungsi aset recovery dari BPPN. Saham-saham bank yang dikelola BPPN seluruhnya akan dijual, program divestasi, dan saham-saham pemerintah pada bank pemilik pemerintah sebagian juga akan dijual, program privatisasi, dalam rangka mengurangi peran pemerintah di sektor perbankan. Apabila tugas penyehatan perbankan telah selesai, BPPN sebagai lembaga untuk menangani situasi darurat akan dilikuidasi. Ini dilaksanakan pada akhir Februari 2004. Dan setelah itu, fungsi penyehatan perbankan sepenuhnya di tangan BI. Sedangkan program penjaminan penuh diubah menjadi program penjaminan simpanan yang bersifat terbatas dan dikelola oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS. Lembaga ini dibentuk pada September 2005. Sisa-sisa aktiva yang belum terjual pada saat penutupan BPPN diserahkan kepada Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, dibentuk pada April 2004. Demikianlah pokok-pokok dari program bersih-bersih sektor perbankan. Suatu program lengkap, mulai dari penyelamatannya sewaktu krisis terjadi, sampai pembenahannya setelah krisis dengan tujuan pokok membuat perbankan nasional berfungsi kembali untuk membangkitkan kembali kegiatan ekonomi yang lumpuh. Ini adalah program paling komprehensif yang pernah dilaksanakan di negeri ini, dan barangkali salah satu yang paling komprehensif di dunia, dan memakan biaya mahal. Tetapi harus dilakukan demi keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial politik di negeri ini. Pelaksanaan program. Bagaimana pelaksanaannya? Kita perlu ingat bahwa dalam strategi baru, sasaran makro dan mikro harus bersama-sama dicapai karena keberhasilan yang satu tergantung pada keberhasilan yang lain. Langkah pertama dan terpenting adalah bagaimana menyetop injeksi likuiditas kepada bank-bank sambil menghindari keruntuhan sistem perbankan. Injeksi likuiditas harus dihentikan untuk menstabilkan lingkungan makro, suatu kondisi yang harus diciptakan apapun yang dilakukan di tingkat mikro. Program penjaminan diharapkan dapat meredam kepanikan masyarakat apabila ada bank yang direstrukturisasi atau ditutup. BPPN diberi tugas untuk melakukan pembenahan total sektor perbankan agar dapat kembali berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi nasional. Disadari bahwa tanpa perbankan yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan dan fasilitator sistem perbankan, sektor real tidak akan bangkit. PHK akan berlanjut, kerusuhan sosial makin merebak, dan kehidupan di negeri ini akan masuk ke lubang hitam. Normalisasi kondisi makro. Kegagalan kebijakan LOI pertama untuk menstabilkan kondisi ekonomi makro ternyata masih berlanjut dalam beberapa bulan pada awal 98. Penyebab utamanya bukan substansi kebijakan LOI yang salah, melainkan pelaksanaannya terganggu oleh suasana politik yang makin tidak kondusif. Di samping itu, ada komplikasi baru berupa wacana di kalangan pemerintah untuk menerapkan Currency Board System atau CBS yang akan mematok mati kurs rupiah pada tingkat di bawah kurs yang berlaku saat itu. Suatu langkah yang bertolak belakang dengan kebijakan kurs mengambang yang disepakati dalam LOI. Rencana itu tidak jadi dilaksanakan,
tapi sempat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di antara pelaku pasar. Suasana baru berubah setelah ada pergantian pemerintahan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie pada Mei 98. Pemerintahan baru membawa suasana hubungan yang lebih baik antara pemerintah dengan IMF dan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang lebih baik. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, langkah-langkah kebijakan dalam strategi baru di atas dipertajam melalui serangkaian revisi LOI. Dalam LOI Juli 98, LOI pertama di masa Presiden Habibie, anggaran diperlonggar. Defisit APBN untuk tahun itu direncanakan mencapai 8,5% dari PDB, terutama untuk membiayai program jaring pengaman sosial dan penyediaan kebutuhan pokok. Defisit sebesar ini jelas tidak dapat dijalankan terus-menerus karena mengganggu keseimbangan makro dalam jangka menengah. Oleh sebab itu, disusun pula rencana untuk mengurangi defisit itu secara bertahap, sejalan dengan makin membaiknya kondisi ekonomi dan sosial untuk akhirnya mencapai suatu keseimbangan anggaran. Sebaliknya, kebijakan moneter diperketat karena pada saat itu kita menghadapi situasi hiperinflasi. Orang tidak mau memegang rupiah. Satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan ini adalah mengerem laju kenaikan uang beredar sedemikian rupa, sehingga psikologi masyarakat untuk memburu uang atau enggan memegang rupiah berbalik kembali normal. Seperti yang dilakukan pada tahun 1960-an. Kalau kita menginginkan masyarakat untuk mau lagi memegang rupiah, mereka harus diberi imbalan. Misalnya suku bunga yang lebih tinggi daripada laju inflasi, suku bunga real yang positif. Inilah yang dilakukan BI setelah Maret 98. Pertumbuhan uang primer atau lebih tepatnya net domestic asset dikendalikan ketat dan sebagai akibatnya suku bunga dibiarkan meningkat mendekati laju inflasi. Suku bunga SBI jangka waktu 1 bulan dinaikkan dari 22% per tahun menjadi 45% pada Maret 98, menjadi 50% pada April 98, 58% pada Mei 98, dan terus dinaikkan pada bulan-bulan selanjutnya menjadi 70% pada Agustus 98. Suku bunga simpanan di bank-bank selalu lebih tinggi daripada suku bunga SBI. Seperti halnya dengan defisit anggaran yang besar, tidak boleh berlangsung lama dan hanya untuk mengatasi keadaan darurat. Maka kebijakan moneter yang sangat ketat seperti ini tidak boleh berlangsung lama, karena akan mematikan kegiatan ekonomi. Namun, pil pahit harus diminum. Dengan kebijakan ini dibarengi dengan kebijakan membuka lebar keran impor, terutama untuk bahan makanan, hiperinflasi dapat dijinakkan. Inflasi turun dari 78% selama tahun 98 menjadi hanya 2% selama tahun 99, dan selanjutnya kebijakan moneter secara bertahap dikendorkan. Kurs rupiah pun dapat dijinakkan. Memasuki 98, pergerakan kurs makin tidak terkendali, sangat volatile dan rupiah terus melemah. Pernah mencapai Rp17.000 per US dollar sekitar pertengahan tahun. Namun setelah itu, rupiah secara pasti berbalik arah dan terus menguat menuju kisaran 7-8.000 per US dollar pada Oktober-November 98. Rupiah bertahan stabil pada kisaran kurs ini sepanjang tahun 99, suatu hasil yang pantas dicatat. Apabila ada satu segi ekonomi makro yang kinerjanya belum memuaskan, itu adalah pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi Indonesia menciut 13% pada tahun 98, sebagian besar sektor ekonomi belum mempunyai kekuatan untuk bangkit kembali. Pada tahun 99, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2%. Kebangkitan ekonomi tampaknya masih membutuhkan waktu. Dukungan sektor keuangan belum penuh karena juga sedang dalam penyehatan. Inisiatif kebijakan baru diperlukan. Ini adalah tugas lanjutan bagi pemerintahan selanjutnya. Pemerintahan Presiden Habibie berakhir pada Oktober 99. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid dilantik, harapan sangat tinggi bahwa suasana politik menjadi lebih tenang dan program-program ekonomi pemerintah akan berjalan makin mulus. Ternyata apa yang dinantikan itu belum waktunya untuk tiba. Pertanda pertama terbaca dari LOI baru yang disepakati pada Januari 2000. Kesepakatan baru ini sangat ambisius karena berisi daftar panjang
langkah-langkah perombakan struktural ekonomi yang kompleks. Baik pemerintah maupun IMF tampaknya mengabaikan batas-batas kapasitas pemerintah untuk melaksanakannya. Kesenjangan antara apa yang disepakati dan apa yang benar-benar dijalankan makin terasa, dan ini mempengaruhi tingkat kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap program-program pemerintah. Sementara itu, suasana lingkungan bagi pelaksanaan program pun memburuk dibanding masa sebelumnya. Pasar menangkap sinyal-sinyal yang menimbulkan pertanyaan mengenai keutuhan pandangan di dalam kabinet tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukan pemerintah. Beberapa waktu kemudian, muncul gesekan antara pemerintah dan BI yang kental dengan nuansa politik. Suatu hal yang tidak membantu meyakinkan pasar mengenai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang lebih fatal, hubungan antara pemerintah dan DPR makin memburuk. Dalam periode ini, program-program yang disepakati tidak berjalan baik. Ketegangan dengan IMF timbul dan kepercayaan pasar merosot. Rupiah melemah dan kembali volatile. Apabila pada akhir 99 kurs rupiah berada sekitar Rp8.000 per US dollar, pada April 2000 melemah sampai Rp11.300, meskipun kemudian menguat kembali menjadi sekitar Rp9.500 pada Agustus tahun itu. Sementara itu, inflasi juga meningkat lagi dari 2% selama 99 ke kisaran 9,4% pada 2000. Kemudian meningkat lagi ke kisaran 13% pada 2001. Sedangkan pertumbuhan ekonomi naik dari 0,8% pada 99 menjadi 5% pada 2000. Namun kemudian melemah kembali ke 3,6% pada 2001. Singkatnya, kestabilan ekonomi menunjukkan tanda-tanda goyah kembali. Sedangkan kegiatan ekonomi tampaknya sudah melewati titik terendahnya. Pada Agustus 2001, Kabinet Presiden Megawati dilantik. Tim ekonomi baru memfokuskan pada faktor yang paling mendasar, yaitu mengembalikan kepercayaan pasar terhadap program-program pemerintah. Untuk itu, hubungan dengan IMF harus diperbaiki. Sasaran-sasaran baru yang lebih realistis disepakati dan implementasinya dijaga. Konsepsi dasar yang melandasi kebijakan makro pada waktu itu adalah sebagai berikut. Stabilitas yang mantap merupakan prasyarat untuk membangkitkan kembali pertumbuhan. Stabilitas ditentukan oleh kepercayaan pasar. Karena itu, fokus strategi adalah pada pengembalian kepercayaan pasar. Stabilitas yang mantap dan berlanjut akan menurunkan secara permanen suku bunga untuk pembiayaan usaha, yang kemudian akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kembalikan stabilitas dan pertumbuhan akan mengikuti. Pada waktu itu, masalah pokok yang terus-menerus dipertanyakan para pelaku pasar di dalam dan di luar negeri adalah, mampukah pemerintah mengelola keuangannya yang dibebani utang begitu besar karena krisis? Oleh karena itu, dalam periode ini, konsolidasi fiskal menjadi tema utama kebijakan makro. Itulah tema utama strategi ekonomi di masa pemerintahan Presiden Megawati. Dalam periode ini, 2001 sampai 2004, suasana politik dalam negeri membaik dan komunikasi dengan IMF tersambung kembali, memungkinkan program-program ekonomi dilaksanakan dengan lebih baik. Konsolidasi fiskal bergulir, kepercayaan dan stabilitas kembali. Tetapi kegiatan ekonomi belum sepenuhnya bangkit kembali. Sepanjang periode ini, kurs rupiah stabil, berkisar antara 9.000 sampai 9.500. Inflasi menurun dari hampir 13% pada 2001 menjadi 6,5% pada 2004. Dalam periode yang sama, suku bunga turun dari di atas 10% menjadi kurang dari 7,5%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melipat 2 dari 370 menjadi di atas 700. Dalam 39 bulan pemerintahan ini, rasio utang pemerintah terhadap PDB turun dari hampir 100% menjadi sekitar 60% dan diproyeksikan terus menurun dan defisit APBN dipertahankan di bawah 2% PDB. Di akhir masa ini tidak lagi terdengar di antara para pelaku pasar suara-suara yang mempertanyakan kesinambungan fiskal Indonesia. Namun ekonomi belum juga bangkit secara meyakinkan. Antara 2001 dan 2004, pertumbuhan meningkat dari 3% menjadi 5%. Suatu tingkat yang masih jauh dari kinerja ekonomi Indonesia di masa sebelumnya,
dan masih jauh dari cukup untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Tampaknya masih perlu upaya ekstra dan inisiatif baru, serta tambahan waktu bagi Indonesia untuk kembali masuk ke jalan tol pertumbuhan ekonominya. Memfungsikan kembali sektor perbankan. Segera setelah terbentuk, BPPN bekerja cepat dan menetapkan 54 bank sakit di bawah pengawasannya, Februari 98. Pada April 98, lembaga itu mengambil langkah lagi dengan mengumumkan pembekuan operasi atau penutupan 7 bank yang relatif kecil-kecil dan mengambil alih manajemen 7 bank besar, termasuk 1 bank milik negara yaitu Bank Eksim. Semua bank di bawah BPPN akan direstrukturisasi. Pelaksanaan program tidak selalu mulus. Pada tahap ini, mulai timbul resistensi dari para pemilik bank-bank tersebut. Mereka tidak mau kehilangan kendali atas dan uangnya di bank-bank yang mereka miliki apabila bank direstrukturisasi. Lobby mereka sangat kuat dan pada 22 April 98, Menteri Keuangan mengumumkan bahwa 48 bank termasuk 6 bank milik pemerintah akan dikeluarkan dari pengawasan BPPN. Karena kriteria dan alasan pembebasan dari pengawasan BPPN ini tidak jelas, pasar mempertanyakan kebijakan ini dan kredibilitas BPPN merosot. Menjelang pergantian pemerintahan, pada pertengahan Mei 98, Bank BCA dilanda ras besar-besaran. Dukungan likuiditas dalam jumlah besar dari BI diberikan agar bank swasta terbesar ini tidak runtuh. Sebagai konsekuensinya, bank ini diambil alih pemerintah. Kredibilitas BPPN berangsur kembali pulih selama pemerintahan Presiden Habibie dengan diberikannya tambahan kewenangan dan perlindungan dari tekanan-tekanan politik. Dalam masa ini, sebagian besar dari sasaran-sasaran kebijakan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan dapat dicapai. Langkah-langkah yang dilaksanakan secara terperinci disajikan dalam kotak 8.3. Kotak 8.3. Langkah pembenahan perbankan dan hasilnya. Pembenahan perbankan dilaksanakan secara sistematis dengan langkah-langkah yang sangat terperinci. Garis besarnya adalah sebagai berikut. Pelaksanaan audit menyeluruh atas semua bank yang sudah dimulai sebelumnya dipercepat. Namun, hasilnya hanya dapat diselesaikan secara bertahap. Baru pada awal 99, sebagian besar dari bank-bank, 150, selesai diaudit dan hasilnya dapat dijadikan landasan kebijakan selanjutnya. Hasil audit membagi bank-bank tersebut ke dalam 3 kelompok. Kelompok A dengan CAR di atas 4% sebanyak 54, kelompok B CAR minus 25% sampai 4% sebanyak 56, dan kelompok C CAR di bawah minus 25% sebanyak 40. Satu hal yang perlu dicatat adalah semua bank milik pemerintah, kecuali satu, ada dalam kelompok C. Inilah potret perbankan kita pada waktu itu. Berdasarkan hasil audit tersebut, diambil kebijakan sebagai berikut. Semua bank milik pemerintah akan direkapitalisasi. Bagi bank swasta diterapkan kebijakan sebagai berikut. Bagi kelompok A tidak perlu mengikuti program rekapitalisasi, tapi harus menyusun bisnis plan yang disetujui BI dan manajemennya mengikuti fit and proper test oleh BI. Bagi kelompok B diterapkan program rekapitalisasi. Bagi kelompok C harus merger atau ditutup. Pemilik bank diberi waktu tertentu untuk menambah modalnya agar dapat naik peringkat kelompoknya. Dalam program rekapitalisasi, bank harus dapat mencapai CAR 4% dan modal tambahan yang diperlukan 80% dari pemerintah dalam bentuk obligasi pemerintah, 20% dari pemilik lama bank. Dalam pelaksanaannya, obligasi rekap dari pemerintah merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah pada bank tersebut. Jadi program rekapitalisasi mempunyai konsekuensi nasionalisasi perbankan, yaitu meningkatkan kepemilikan pemerintah di perbankan. Setelah digodok beberapa waktu, akhirnya pada 13 Maret 99, berdasarkan hasil audit, pemerintah menetapkan 38 bank, 17 dari kelompok C dan 21 dari kelompok B, ditutup dan 9 bank akan direkapitalisasi. Berkat adanya program penjaminan, kriteria yang transparan dan sosialisasi kebijakan yang baik, penutupan bank kali ini tidak menimbulkan gejolak seperti pada November 97 dan respon pasar positif. Selama 99, 3 bank milik pemerintah yaitu BBD, BRI, dan BTN direkapitalisasi dan 10 bank yang diambil alih BPPN, Bank Danamon, dan sejumlah bank-bank kecil direncanakan untuk dimerger
dan prosesnya baru selesai tahun 2000. Pada akhir 99, jumlah bank di Indonesia adalah 179 buah. Sebelum krisis ada 238 buah, yang terdiri dari 179 buah tadi, 4 bank milik pemerintah, 27 bank pembangunan daerah, 91 bank swasta, dan 57 bank campuran atau joint venture banks. Pada akhir masa pemerintahan Habibie, program inti penyihatan perbankan pada dasarnya selesai. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan kemudian Presiden Megawati, dengan selesainya program pokok restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan, BPPN lebih banyak menangani masalah pengelolaan aset-aset yang dikuasai untuk memaksimumkan nilai recovery-nya dan menuntaskan program divestasi perbankan. Karena nilai aset tersebut sangat besar, transaksi-transaksi yang terkait dengannya mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Tetapi dari perspektif pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu menata kembali sektor perbankan yang porak-poranda, BPPN telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pada waktu BPPN ditutup, April 2004, perbankan Indonesia sudah berfungsi kembali secara normal, siap menopang kebangkitan kembali ekonomi. Biaya keseluruhan yang harus ditanggung perekonomian nasional dari krisis ini sangat besar dan sulit dihitung. 13% dari produksi nasional per tahun 98 hilang begitu saja. Dan untuk beberapa tahun kemudian, Indonesia masih terus kehilangan produksi nasionalnya karena ekonominya tumbuh jauh di bawah potensinya. Akibatnya dirasakan secara mikro oleh jutaan orang yang terkena PHK, yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, dan yang harus membayar harga pangan yang melambung tinggi pada waktu itu. Biaya langsung yang ditanggung pemerintah dalam bentuk surat utang yang harus dikeluarkan adalah 620,9 triliun, yang terdiri dari biaya BLBI 144,5 triliun rupiah, biaya rekapitalisasi dan lain-lain yang diinjeksikan kepada bank 476,4 triliun rupiah, 188,2 triliun kepada bank swasta, dan 288,2 triliun kepada bank BUMN. Sementara itu, menurut hasil audit BPK tahun 2006, jumlah yang bisa dikembalikan oleh BPPN adalah 188,88 triliun atau recovery rate sebesar 30,39%. Krisis itu mahal. Pelajaran penting dari pengalaman ini adalah, apabila krisis tak terelakkan tiba, jangan membiarkannya lepas kendali. Mengambil langkah preventif apapun yang mungkin dilakukan akan selalu lebih murah biayanya. Kotak 8.4, ringkasan kronologi penanganan krisis. Isi kesepakatan dalam LOI terus disesuaikan dengan perkembangan situasi. Pelaksanaannya pun tidak selalu mulus. Berikut ini ringkasan perubahan isi dan pelaksanaan LOI. Masa Presiden Soeharto. Sebelum kerjasama dengan IMF, Juli sampai Oktober 97, pasar devisa bergolak. Pengetatan fiskal, kurs diambangkan, suku bunga antar bank melonjak. Injeksi likuiditas bagi perbankan, kebijakan lender of the last resort tidak dapat menghentikan gejolak kurs. LOI 1 di Oktober 97, yaitu penyediaan dana atau devisa dari sumber internasional, IMF, World Bank, Bank Pembangunan Asia, untuk mendukung program dengan IMF. Pengetatan fiskal moneter, penyihatan sektor perbankan, penutupan 16 bank, tidak dapat mengatasi masalah dan situasi justru memburuk. LOI 2, Januari 98, kebijakan fiskal yang lebih longgar, penghentian bertahap injeksi likuiditas kepada perbankan, penjaminan penuh simpanan atau blanket guarantee, pembentukan BPPN. Substansinya lebih baik, tapi karena suasana pengambilan keputusan kebijakan yang tidak mendukung, situasi memburuk. LOI 3, April 98, substansi mengalami perbaikan lebih lanjut. Masuk di dalamnya strategi penyelesaian utang swasta yang merupakan salah satu penyebab utama gejolak kurs. Pelaksanaannya minimal karena suasana politik dalam negeri makin tidak mendukung. Masa Presiden Habibie, Mei 98 sampai Oktober 99 atau 17 bulan, dalam periode ini LOI diperbarui 8 kali untuk mengatasi perubahan situasi yang berkembang cepat. Tema utama penanganan krisis adalah mempertegas kebijakan uang ketat untuk mematahkan spekulasi kurs dan hiperinflasi, menanggulangi dampak sosial akibat krisis melalui program jaring pengaman sosial atau social safety net, subsidi dan pengamanan suplai kebutuhan pokok,
melanjutkan pembenahan sektor perbankan dalam bentuk penjaminan simpanan, rekapitalisasi, merger, penutupan bank, memantapkan kebijakan aset recovery bagi pemerintah, dan menangani utang swasta. Suasana politik labil, tetapi di bidang ekonomi sejumlah hasil dicapai. Ekonomi makro stabil, program inti pembenahan perbankan praktis selesai, tapi ekonomi belum tumbuh. Menjelang akhir masa ini, kasus Bank Bali mencuat, mengakibatkan gangguan dalam pelaksanaan program ekonomi pemerintah. Masa Presiden Abdurrahman Wahid dari Oktober 99 sampai Juli 2001 atau 22 bulan. Dalam masa ini, LOI diperbarui 4 kali. Tema utama kebijakan masa ini adalah 1. Melanjutkan program pembenahan perbankan dan aset recovery, 2. Melanjutkan penanganan utang swasta, dan 3. Desentralisasi fiskal. Suasana politik pada awalnya lebih tenang daripada masa sebelumnya, tetapi kemudian memburuk karena pertentangan meningkat antara pemerintah dan DPR. Program ekonomi yang direncanakan dalam LOI tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Terjadi ketidaksepahaman antara pemerintah dan IMF. Pelaksanaan LOI menggantung atau tidak dilaksanakan selama hampir setahun, dari September 2000 sampai Agustus 2001. Juga muncul friksi antara pemerintah dan otoritas moneter BI. Persepsi pasar terhadap program ekonomi pemerintah buruk, kurs mulai bergejolak lagi, stabilitas ekonomi mulai goyah lagi. Masa Presiden Megawati dari Agustus 2001 sampai Oktober 2004 atau 39 bulan. Dalam masa ini, LOI diperbarui 3 kali. Fokus kebijakan, 1. Mengembalikan stabilitas ekonomi melalui pemantapan kondisi fiskal atau fiscal sustainability, dan koordinasi antara otoritas fiskal dan otoritas moneter yang sebelumnya terganggu dipulihkan. 2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi. 3. Menuntaskan program pembenahan perbankan dan aset recovery. 4. Privatisasi. Program dengan IMF dianggap selesai. Dilakukan persiapan dan pengamanan untuk mengakhiri program tersebut pada akhir 2003. Suasana politik termasuk hubungan pemerintah DPR lebih mendukung. Sejumlah besar kebijakan yang diprogramkan selesai. Stabilitas kembali, tapi pertumbuhan ekonomi belum. Selama tahun terakhir atau 2004, program ekonomi agak terpinggirkan karena maraknya kegiatan politik atau pemilu. Oktober 2004, pemerintahan baru mengambil alih kendali. Rangkuman. Krisis keuangan Asia membawa musibah besar bagi Indonesia yang selama 3 dasawarsa sebelumnya mengalami pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan yang mengesankan. Tidak hanya badai datang mendadak, tapi juga krisis ini merupakan gejala yang relatif baru bagi Indonesia, yaitu aliran keluar dana secara besar-besaran. Pada akhir dekade 80-an, pelarian dana pernah terjadi tapi tidak dalam skala ini dan segera dapat dipatahkan. Kali ini resep lama tidak mempan karena skalanya lebih besar dan akar penyebabnya lebih dalam. Korporasi, perbankan, dan pelaku utama ekonomi lain yang bertahun-tahun terbiasa dengan kemudahan mendapatkan pembiayaan dari luar negeri dalam lingkungan sistem kurs devisa mengambang terkendali yang hampir sepenuhnya bisa diantisipasi oleh mereka, tiba-tiba saja harus menghadapi kekeringan dana luar negeri dan sistem kurs mengambang penuh yang sulit diprediksi. Ini mengubah perilaku mereka menjadi spekulatif dan memperparah kondisi pasar devisa. Dalam perkembangan selanjutnya, perilaku mereka ditiru oleh masyarakat kebanyakan, mengakibatkan pelarian modal keluar secara luas dan tidak terkendali. Namun yang paling telak memperburuk situasi adalah timbulnya krisis perbankan yang dipicu oleh penutupan bank tanpa payung penjaminan penuh, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan pada bank dalam negeri dan penarikan simpanan besar-besaran oleh nasabah bank untuk dibawa ke tempat yang lebih aman, dibawa bantal atau bank milik pemerintah, bank asing, dan atau kalau dirasa masih kurang aman dibawa ke luar negeri. Situasi ini baru berhenti ketika penjaminan penuh diterapkan pada awal 98. Tetapi perbankan kita sudah terlanjur porak-poranda dan seperti kita kisahkan dalam bab ini, penataannya kembali memakan biaya keuangan dan sosial yang sangat mahal. Dampak krisis tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi melalui sistem pembayaran yang macet merembet ke sektor real, mengakibatkan PHK dan kebangkrutan usaha besar-besaran. Dan tidak berhenti di situ. PHK besar-besaran itu dibarengi dengan terjadinya musibah alam, kekeringan yang intens, yang mengakibatkan harga pangan paling utama atau beras melipat hampir 3 kali selama tahun 98, memicu gejolak sosial dan kemudian gejolak politik. Karena komplikasi-komplikasi ini,
dampak krisis di Indonesia jauh lebih parah daripada yang dialami oleh negara-negara lain yang terkena imbas krisis di kawasan ini. Banyak pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman kita melewati krisis ini, baik mengenai apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Pelajaran yang dapat membuat kita lebih cerdas menghadapi krisis mendatang.